Halo semuanya, Bapak dan Ibu yang terhormat, para hadirin yang berbahagia, dan teman-teman semuanya. Selamat sore, nama saya Nashwa Alifa, dan dengan adanya video ini, saya izin menyampaikan tentang bahaya bermedia sosial. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita kilas balik sebelum adanya media sosial, semua belum seinstan hari ini. Dan sumber informasi pun masih sulit untuk didapatkan. Anak-anaknya pun masih sibuk dengan dunianya masing-masing. Berbeda halnya dengan hari ini. Mengapa kita perlu mengetahui bahaya-bahaya dalam bermedia sosial? Bayangkan saja, setiap hari kita membuka ponsel dan terhubung dengan dunia maya. Tetapi, di balik kemudahan itu, tersembunyi risiko yang bisa merusak kehidupan kita. Menurut data dari berbagai sumber, lebih dari 4 miliar orang aktif di media sosial. Namun tidak sedikit mengalami dampak negatif seperti kecanduan, depresi, atau bahkan terjerumus ke dalam perilaku berbahaya. Mari kita identifikasi bahaya media sosial yang menimbulkan kerugian dalam bermasyarakat. Yang pertama, yaitu perilaku oversharing, di mana orang tanpa sadar membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Mengapa oversharing bisa dikatakan berbahaya? Karena dengan adanya perilaku oversharing, kita dapat menyebabkan kehilangan privasi, pencurian identitas, atau bahkan cyberbullying. Ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat. Karena informasi pribadi yang bocor bisa digunakan untuk kejahatan seperti penipuan atau pelecehan. Yang kedua, yaitu timbulnya perilaku radikalisme. Sekarang ini sudah banyak platform digital yang dapat memfasilitasi penyebaran ideologi ekstrim. Pada akhirnya, merusak harmoni sosial dan memicu konflik antar kelompok. Dan yang terakhir yaitu penyebaran hoaks dan fitnah yang merusak kepercayaan masyarakat dan memicu ketegangan sosial. Dari ketiga bahaya tersebut akan muncul kondisi kesehatan mental yang akan terganggu. Maka dari itu, kita perlu menjaga kesehatan mental kita dalam menghadapi dampak media sosial. Banyak orang mengalami kecanduan di mana mereka terus-menerus memeriksa notifikasi yang bisa menyebabkan stres, insomnia, atau bahkan depresi. Penelitian oleh MHD Safwan tahun 2022 yang berjudul Adab Komunikasi dalam Islam, Bijak dalam Bermedia Sosial, menekankan pentingnya adab dan etika dalam bermedia sosial, seperti menghindari konten negatif yang memicukan kecemburuan atau bahkan perasaan tidak mampu. Dalam penelitian mereka, menyarankan untuk bijak dalam berbagi, seperti tidak membandingkan diri dengan orang lain agar kesehatan mental tetap terjaga. Dengan adanya literasi digital yang baik, kita bisa mengenali tanda-tanda kecanduan dan mengambil langkah pencegahan, seperti membatasi waktu penggunaan atau fokus pada interaksi positif. Tidak hanya itu, untuk mencegah hal negatif dari media sosial, kita harus proaktif, mulai dari literasi pendidikan digital seperti mengurangi oversharing, melalui kesadaran tentang risiko privasi. Selain itu, gunakan media sosial sebagai alat pencegahan radikalisme dengan mempromosikan konten positif dan melaporkan konten ekstrim. Dari perspektif Islam, kita harus selalu berpegang pada prinsip adab, seperti tidak menyebarkan fitnah atau konten yang merugikan orang lain. Dengan demikian, kita bisa mengubah media sosial